Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu RAM terbaru dari brandnya Netak atau Netak lah. Seperti contoh yang ada di sini untuk RAM terbarunya yang berwarna putih lah. Meskipun di seri lain ada yang berwarna RGB juga sih, tapi tergantung serinya juga. Untuk yang ada di sini, ini adalah Netak Seto S yang berwarna putih. Kalau yang berwarna hitam memang nggak ada sih, cuma berwarna putih aja kalau nggak salah di seri ini. Dan apakah ini rekomen atau tidak di harganya? Meskipun agak mahal sedikit ya dibanding dengan brand-brand yang lain. Yang saya pegang ini 2x8GB DDR4 di 3600, bukan yang di 3200. Jadi emang ini lebih kencang sih dari segi kecepatannya, dan kita tes saja nanti apakah bisa di OC lebih atau tidak dengan RAM yang ada di sini, serta speknya lah. Dari segi manufakturnya menggunakan seri apa untuk brand Netak yang ada di sini. Dan seperti biasa nanti saya akan mentesnya menggunakan 5 pengujian. Dari segi tes gaming ada 3 di AIDA Extreme, di benchmark untuk RAM memori, serta di Cinebench R15. Jika di settingan di default, di SMB, dan juga di OC, seberapa kencang dia paling mentoknya kalau saat di OC. Dan sebelum itu, seperti biasa jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama di sini dari segi boxnya terbilang ini keren ya, berbentuk kotak, ada boxnya berwarna hitam, biru, dan juga putih. Dan di bagian belakangnya ada informasi juga untuk ini serinya 3600 serta ada serial number, dan garansinya yaitu lifetime dari Netak Indonesia. Jadi nyaman lah, kalau misal rusak langsung ganti baru, apalagi ini lifetime. Tapi untuk distributornya aku juga kurang tahu sih di Indonesia dia itu apa. Tapi kalau misal bingung silahkan cek aja langsung di Tokopedia nya Netak Indonesia kalau misal pengen garansi. Dan di sini saya unboxing dulu ya untuk RAM-nya seperti apa bentuknya. Di bagian dalam dia tuh ada kertas manualnya seperti ini, kertas instruksi lah nih, tapi kita akan skip aja dan lanjut di bagian partnya yang ada di sini. Dia itu ada dibungkus oleh plastik dan kita buka, dia itu keren sih dari segi warnanya ya, seperti ada gambar kepala kuda di bagian ujung sini atau ada emblemnya. Tapi keren sih dari segi tampilan yang ada di sini, ada pola garisnya juga ya dari segi RAM-nya ini. Dari bagian sudut sininya dia itu ada hologram tulisan Netak ya, mungkin untuk segel garansi juga sih supaya tahu ini tuh udah dibongkar atau belum heatsinknya. Dari bagian samping-sampingnya ada serial number juga, dan juga ada kecepatan di 3600 CL18 ya untuk ini RAM-nya. Terbilang ini cukup ketat di 18, bukan di 20-an. Dan kalau saya pegang dari segi kedua RAM yang ada di sini cukup berat lah dari segi heatsinknya, jadi juga lebih bagus untuk mendinginkan RAM-nya. Daripada menggunakan yang polosan atau yang telanjang, ini lebih worth it. Dan juga sangat cocok sekali kalau misalnya merakit PC di tema full putih semua. Ini berwarna putih. Dan juga komponen yang saya uji saya tuh menggunakan yang ada di sini. Dari segi motherboard yang menggunakan seri ASRock Z690, prosesornya Core i7 Gen 12, serta CPU core-nya seri Z-Mugen 6, dan juga GPU di RTX 4060, serta power supply yang menggunakan Seagate 650AP. Seperti yang ada di sini untuk spek PC-nya untuk pengujian RAM yang ada di sini. Dan gak usah berlama-lama, kita lanjut dari segi pengujiannya dulu. Yang pertama ada 3 sampel di default di 2133 di CL15. Kalau yang di SMP di CL18 di 3600. Dan juga saya OC yang ada di sini, dia itu mentok di 3800. Sebenarnya saya itu bisa mengoci di 4000, tapi pada saat di OC di 4000 dia tuh gak mau masuk Windows, cuma langsung masuk ke pental di BIOS. Anehnya seperti itu, meskipun bukan blue screen ya, tapi ke pental di BIOS. Jadi kalau saya simpulkan di kecepatan 4000 CL18 dia tuh gak bisa. Tapi aku juga kurang tahu sih, kalau bisa dilonggarkan mungkin bisa lah di 4000 MHz. Tapi kita ambil aja sampel yang dimana stabil lah di 3800 CL18 untuk pengujiannya. Dan lanjut yang pertama ada pengujian di Cinebench R15. Seperti contoh gambar yang ada di sini, saya tes di OpenGL, yang dimana di auto kecepatan 2133 dia tuh mendapatkan di 247 fps. Kalau di SMB 3600 mendapatkan di 281 fps. Kalau di OC 3800 mendapatkan di 283 fps. Kalau kita lihat bandingkan di 2133 sama di 3600 emang sangat jauh sekali di 34 fps. Dan tapi kalau dari segi SMP ke OC cuma tepat di 2 fps saja. Dan juga tambahan ya, kalau misal membeli RAM jangan lupa di OC atau di SMP, jangan memakai settingan default, atau kalian cek dulu lah udah sesuai atau belum di 3200 ataupun di 3600.
Kalau misal tanpa dicek, dia itu akan kecepatannya di paling bawah sih. Kalau nggak di 2133 ya di 2400 lah, sehingga performanya kurang. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke tes gaming. Yang pertama di Shadow of the Tomb Raider. Untuk yang auto 2133 mendapatkan di 114, untuk yang SMP mendapatkan di 123, kalau yang OC di 125. Kalau kita bandingkan dari segi auto ke SMP, emang cukup jauh lah, di 9 fps. Jadi ya wajar, tapi kalau di OC dan juga SMP cuma terpaut di 2 fps saja. Bisa dibilang cuma terpaut tipis saja sih dari segi SMP dan juga OC. Dan lanjut ke game Tom Clancy Rainbow Six Siege, yang dimana di auto mendapatkan di 344 fps, tapi yang SMP di 338 fps. Dia itu lebih rendah daripada yang di auto, anehnya seperti itu. Tapi kalau yang di OC, dia itu memang lebih tinggi sih, di 348 fps. Jadi kalau yang ada di sini, kita bandingkan aja dari segi SMP ke OC terpaut di 10 fps. Meskipun tipis ya nggak masalah sih untuk yang ada di sini. Tapi memang agak anehnya, 3600 bisa kalah ke 2133. Anehnya seperti itu dari segi hasilnya. Dan lanjut ke tes gaming Far Cry 6. Yang dimana di auto 2133 mendapatkan di 114, kalau yang SMP 3600 di 120. Ini kalau yang OC 3800 malah lebih rendah daripada SMP, yang dimana di 117, terpaut di 3 fps. Ini pun juga agak aneh ya. Meskipun cuma terpaut tipis, malah lebih bagus yang 3600 daripada yang 3800. Seperti ini gambarannya. Dan lanjut ke pengujian AIDA Gen Space Mark Memory, seperti gambar yang ada di sini. Kita bandingkan dari segi auto ke SMP dulu, yang dimana dari segi perbandingannya untuk membaca terpaut di 900 ribuan, kalau menulisnya di 20 ribuan, kalau di copy di 18 ribuan. Meskipun latensinya itu lebih rendah di tipe auto 2133. Perbandingannya seperti itu, cukup jauh lah dari segi membaca, menulis maupun di copy. Tapi dari segi SMP ke OC cuma terpaut sedikit juga sih. Membacanya di 3 ribuan, menulisnya di 2 ribuan, copy di 3 ribuan, tapi latensinya terpaut di 7. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. RAM NetApp 1S 2x8GB 3600 di harga 700 ribuan. Kalau kita bandingkan dengan brand yang lainnya, dia itu malah lebih murah di brand lain sih. Meskipun sama-sama di 3600 MHz, yang dimana di brand lain juga bisa mendapatkan tipenya RGB maupun yang lainnya. Tapi kalau yang ada di sini mendapatkan berwarna putih aja. Jadi intinya agak kurang bersaing dari segi harganya. Dan juga di pengujian OC yang ada di sini bisa tembus sampai di 3800. Di CL18 sama-sama di CL XMP. Ini pun juga terbilang cukup bagus. Yang penting bisa menambah kecepatan di 200 MHz dari segi RAM-nya. Meskipun tiap orang beda-beda ya, bisa tembus di 4000 maupun yang lainnya, tergantung di CL-nya juga, ketat atau longgar. Serta dari segi box yang ada di sini terbilang ini bagus. Berbeda seperti brand di merek pada umumnya, biasanya tersebut cuma low spec-an atau plastik seperti inilah. Tapi kalau yang ini dia ada boxnya. Ini keren sebagai pajangan juga. Untuk ya serinya NetApp 1S. Dan apalagi garansinya dia tuh lifetime. Resmi di NetApp Indonesia. Kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru. Ininya seperti itu. Untuk review RAM yang ada di sini, kalau misal berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk produk ini. NetApp Shadow S 2x8GB di kecepatan 3600. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai review part PC sebagai contoh yang ada di sini RAM, CPU cooler, NVMe maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.